الفاتحة الله يحفظنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيد والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب وأن غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يفعل علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى حبيب الله حاجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى أسر الوجود وروح القول بهجته زين الشمائل والأدب والسيم يا رب مطهر الأرض من رجس ومن درن من عابد وسن أو عابد صنم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لله من منقذ الإنسان من سكر خير البريات من عرب ومن أجم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali di pagi menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia
dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu manfaatkan sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Minggu yang lalu kita telah menyimak apa terkandung dalam kitab Jawahirul Kalamiyah fi idahil akidatil islamiyah di dalam masalah mimpi. Kembali kita akan lanjutkan, yaitu Risalah Al-Mu'awanah dalam ilmu tasawuf halaman 80. Faslun wa 'alaika bil muhafazati 'alal azkari wal ad'iyatil waridati fi adbari salawati wa inda sabahi wal masai wan naumi wal yaqzati ila ghairi zalika minal awqat wal ahwalil muta'aqibah. Pamasannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi illa an takuna sababan lahum ila fauzi bil khair wa najati minasyarri al waqi'aini idzalika waqti wal hal. Aman ahmalaha summa ba'da zalika nalahum makruhun aw hilla bainahu wa baina mahbubin fala yalumanna illa nafsahu wa man aradal amala bima yaitu bima zakarna fa alaihi bimutala'ati kitabil azkar al imam Nawawi rahimallahu wa jazahu anil muslimina khaira. Masalah kita adalah ini suatu pasal wa alaika bil muhabbasah, harus bagimu, mesti bagimu untuk memelihara dengan baik alal azkar yaitu mengamalkan zikir dan doa-doa al-wiradati yang warid fi adbari salawati sesudah salat fardu wa inda sobahi dan di waktu pagi wal masai dan di waktu sore wan naumi dan sebelum tidur wal yaqdhahi dan bangun tidur ila ghairi dzalika sampai di waktu yang lainnya minal awqati daripada waktu dan waktu wal ahwal dan keadaan-keadaan al muta'aqibah yang berturut-turut. Pamasannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiadalah melakukan yaitu zikir itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi untuk umatnya illa antakuna melainkan supaya jadi sababan sebagai sebab lahum bagi mereka ilal fauzi untuk mencapai mendapatkan bil khair dalam kebaikan wa najati minasyarri dan selamat dari kejahatan yang terjadi. Bidzalikal waktu pada waktu itu wal hal dan keadaan itu. Paman ahmalaha maka siapa yang melalaikan summa ba'da zalika zikir dan doa itu setelah yang demikian itu nalahu ia mendapat badkruhu itu hal yang tidak dia sukai alias dia benci auhilla atau terhalang bainahu antara orang itu
wa baina mahbubin, dan antara yang disukainya. Fala yalumanna ila nafsahu, maka janganlah ia yaitu mencela illa nafsahu, kecuali kepada diri sendiri. Waman aradal amala, dan barang siapa yang ingin mengamalkan bima zakarna alaihi, dengan amalan-amalan atau wirid yang telah yaitu kami tuturkan atau kami alaiha bimula taati, yaitu yang kami tuturkan, maka mesti ia yaitu bimula'anah, dengan menelaah, meneliti kitab Al-Azkar, sebuah kitab yang judulnya Al-Azkar Imam Nawawi rahimallah, yaitu mudah-mudahan Allah merahmatinya, wajazahu, dan membalasnya anil muslimina khairu, dari orang-orang muslim dengan kebaikannya. Ini hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya buat kita, wabil khusus dari pengarang yakni musannif, dengan berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita diperintah untuk memelihara tentang masalah mengamalkan suatu zikir atau doa. Jadi zikir dan doa itu harus muhafazah, benar-benar dijaga, dipelihara, jangan sampai lewat dan jangan sampai tidak zikir dan tidak berdoa. Kenapa? Apalagi Rasulullah mengatakan bahwa ad-du'a usilahul mu'minin, doa adalah senjatanya orang yang beriman. Bahkan dengan doa itu pun termasuk ibadah, karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, berdoa kalian kepadaku, niscaya akan kuperkenankan. Itu jelas ayat yang memerintahkan kita untuk berdoa. Bahkan dianggap sombong orang kalau enggak mau berdoa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian juga warid, arti yang telah didatangkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, diberi contoh oleh beliau, terutama fi adbari sholawati wa inda sabahi wal masa wa naumi wal yaqzah. Wabil khusus setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat yang wajib itu Nabi telah warid, Nabi telah memberikan contoh ba'da sholat 5 waktu. Malah saya waktu yaitu singgah di salah satu masjid, bahkan sempat nginap di hotel tersebut. Di sebelahnya ada masjid, sebuah komplek. Nah, di Jeddah itu ada di dinding tulisan zikir setelah sholat 5 waktu. Kalau bahasa Indonesianya, ya biasa seperti kita. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, kemudian Allahumma jinna minan nar, Allahumma anta salam, terus baca Fatihah terus dan seterusnya. Itu amalan biasa milik kita. Ya, walaupun Rasulullah mencontohkan istighfar, kemudian la ilaha illallah, kemudian Allahumma anta salam, kemudian Rasulullah membaca Allahumma la mani'a dan seterusnya, zikir subhanallah dan seterusnya. Nah, ini sebuah warid, artinya wirid sebelum kita berdoa untuk zikir kepada Allah sebagai penghantar, ya. Nah, ini jadi di dalam setelah sholat jangan lantas jalan. Karena berapa banyak orang begitu assalamualaikum, assalamualaikum lantas jalan. Enggak peduli dia duduk di depan mau melewati orang, enggak peduli dia mau keinjak orang dan sebagainya, yang penting lantas jalan. Nah, ini seyogianya kita jangan seperti itu. Walaupun menurut mereka itu adalah
sudah cukup dalam arti sholat lugatan ad-doa. Karena arti sholat dalam bahasa kan doa. Jadi mereka nggak perlu doa lagi, yang penting sholat. Sholat itu mengandung doa, udah lantas jalan. Kalau kita kan tidak. Ya terkadang doa sedikit aja masih belum puas. Panjang, kecapean. Kalau model kita kan gitu. Nah ini kita isi dengan wirid tersebut, kemudian berdoa kepada Allah setelah melaksanakan sholat yang 5 waktu. 1, jangan ditinggal itu. Ya. Nah yang kedua lagi, kalaupun toh kita lantas jalan, kalau bahasa kita ngapain? Kira-kira ngapain? Walaupun banyak istilahnya kebutuhan yang ingin kita lakukan, namun sempatkan untuk meminta kepada Allah setelah sholat, karena termasuk waktu yang mustajabah adalah tiduburi sholat. Setelah sholat 5 waktu itu pun waktu yang ijabah. Ya, ini 1 setelah sholat 5 waktu. Yang kedua, wa inda sobahi, di waktu pagi, wal masai, di waktu sore. Nabi banyak memberikan doa-doa contoh buat kita di waktu pagi maupun waktu sore. Yang mungkin bapak-bapak jamaah, ibu-ibu sudah banyak selalu membaca doa di waktu pagi maupun siang, ataupun wirid pagi dan siang. Kalau guru kita kan ngasih ijazah tentang thariqah samaniyah ya. Itu thariqah samaniyah kan dibaca pagi dan sore. Ya contoh umpamanya astagfirullahaladzim, itu kan 100 kali. La ilaha illallah 160 kali. Allah Allah 66 kali. Allah Allah 77. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi washabihi ajmain 100 kali. Kemudian wasilah dengan 8 waliullah. Ya termasuk di dalamnya adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Termasuk di dalamnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Termasuk di dalamnya Arsyad Al-Banjari. Termasuk di dalamnya Guru Sikumpul dan lain sebagainya. Itu yang disebut wirid pagi dan sore dari guru yang judulnya Thariqah Samaniyah. Dibaca nggak? Nah, dibaca nggak? Itu kan umpamanya, ini salah satu contoh. Atau yang lainnya, yang mungkin jamaah dapat ijazah dari guru ataupun dari yang lain, itu tinggal mengamalkannya. Nah, insya Allah dengan apa yang diijazahkan oleh guru akan manfaat dunia dan akhirat. Ya sampai-sampai guru kita aja setelah membagikan ijazah tersebut, beliau bilang sama jemaah, ya apa kata Guru Sikumpul? Saya tenang, saya bahagia, zikir telah dibagikan sama jamaah, padahal orangnya telah meninggal, tapi datang di waktu malam dalam mimpi merasa bahagia Guru Sikumpul karena amalannya, zikirnya dibagikan sama jamaah. Tapi alhamdulillah jamaahnya ada yang ngamalin, ada yang tidak. Banyakannya banyak tidak. Ini contoh. Orang sini sih ngamalin, orang sana ya tergantung ijazah cuma dikumpulin doang, diamalinnya enggak. Ini kapan makbul? Gitu kan? Ya Allah Rabbi. Ini contoh. Jadi kembali, itu salah satu di antaranya wiridnya pagi dan sore. Ada juga istilahnya wiridnya hanya pagi saja habis subuh, sorenya tidak. Ada juga sorenya saja, paginya juga tidak. Ini semua adalah kembali wal al-azkari wal adiyatil waridati fi atau inda sobahi wal masai wa naumi. Dan sebelum tidur kita pun diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minimal selawat 3 kali. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat 3 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar,
3 kali, itu pun juga warid. Apalagi kalau dari Fatihah sampai zikir sampai tertidur nyenyak, insya Allah itu pun doa sebelum tidur. Tapi kita yang kita baca cuma doa mau tidurnya apa? Mau tidur. Itu mah bangun tidur Allahumma ahya ya wa amut. Itu kan. Kalau bangun tidur alhamdulillahillazi ahya wa amut. Mau tidur? Nah, udah mau tidurnya gimana? Oh, itu mau tidur ya. Allahumma ahya wa amut. Bangun tidurnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa sebelum tidur, wal yaqdzah, dan setelah tidur. Bila perlu tambah lagi ya, membaca ayat tentang masalah, yaitu itu pun warid dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu pun juga warid. Makanya kita selalu melihat dalam sebuah kitab Al-Azkar Nawawi. Dulu di sini Rismat pernah baca ya tentang zikir-zikir, yaitu yang dikarang oleh Imam Nawawi. Itu semuanya berisikan zikir, juga berdasarkan dalil biman Allah maupun baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang kelima, ila ghairi dzalika minal awqat, selain daripada yaitu habis salat 5 waktu, ketika waktu pagi dan sore, maupun waktu mau tidur dan bangun tidur. Selain itu pun seakan-akan isi dalam hidup dan kehidupan, denyutan jantung kita bergerak diiringi dengan kalimat zikir kepada Allah. Allah, 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 Allah. Nah, itu sirkulasi darah yang berjalan dalam tubuh kita diiringi dengan kalimat Allah, 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 Allah. Makanya saya bilang kalau Imam Al-Baghdadi, Junaidi Al-Baghdadi, 1 detik lupa untuk ingat pada Allah, zikir pada Allah, itu 1000 tahun gak bakalan impas. Kayak apa kira-kira? Berarti kan bukan 1 menit, bukan 1 detik. Allah, Allah, Allah. Kira-kira berapa detik? Allah, Allah, Allah. Nyebut Allah aja. Ya, itu di selain daripada 5 waktu tersebut. Atau dalam situasi dan kondisi apapun, ya. Ketika engkau berperjalanan, di dalam perjalanan, sampai dalam perjalanan, ataupun hal kita di saat sedang toh duduk pun, entah ngobrol, entah bicara dengan siapapun dalam rapat pertemuan, tetap kita punya hati gak pernah lepas untuk mengingat Allah. Kita udah bisa belum? Udah bisa belum? Doa mau makan aja kadang-kala baca, kadang-kala kalau doa mau makan bablas. Itu pun kalau makannya dengan makanan-makanan yang enak. Tapi kalau makanannya bangsa ikan asin, tempe, baru ingat baca bismillah. Kenapa ya? Nah, ini seyogianya kan seperti itu. Kenapa? Belum terbiasa. Dan karena memang di saat kita awal mengenal tentang agama, enggak pernah tahu tentang doa-doa tersebut, sehingga tidak punya bekas di dalam hati. Nah, makanya begitu kita dapat langsung praktekkan, insya Allah akan nempel di dalam hati yang paling dalam, selamanya tidak akan lupa. Kenapa? Karena kebiasaan. Ya, jadi tolong sekali lagi, ini wal ahwal al mutaqibah, berturut-turut, jangan sampai istilahnya. Makanya Rasulullah apa sih yang gak diiringin dengan doa? Mau masuk WC baca doa, keluar WC baca doa, bercermin baca doa, pakai baju baca doa, mau ke rumah baca doa, naik kendaraan
baca doa. Mau tidur baca doa. Apa yang enggak baca doa? Itu tujuannya adalah supaya jangan sampai hati, jiwa kita ini sunyi untuk tidak menyebut nama Allah. Karena ada perintah Allah tadi dalam ayat Al-Quran tadi tentang masalah inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, siang dan malam itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang punya pikiran. Siapa yang punya pikiran? Allazina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang punya pikiran adalah orang yang senantiasa mereka menyebut nama Allah, zikir kepada Allah tatkala diri, tatkala duduk, sekalipun tatkala berbaring. Itu tanda orang yang punya pikiran. Berarti orang yang enggak pernah zikir dan menyebut nama Allah, orang yang enggak punya pikiran. Siapa dia? Ada di sini? Ada? Ini kan Allah sudah menjelaskan secara jelas bahwasanya orang yang berdiri, duduk maupun berbaring enggak pernah menyebut nama Allah, maka termasuk kategori berarti enggak punya pikiran. Ini na'udzubillah min dzalik. Diri di bis, busway, entah di mana saja, kita sambil zikir. Duduk apalagi, berbaring pun istilahnya apalagi. Jangankan waktu sehat, waktu sakit pun istilahnya kayak apa sakitnya pun tetap kita zikir kepada Allah. Memang kalau orang sakit nggak pernah nggak menyebut nama Allah, pasti ingat kepada Allah karena beranggapan dirinya mau mati baru ingat Allah. Di waktu sehat, di waktu normal nggak pernah ingat kepada Allah, nggak pernah lidahnya bergoyang untuk menyebut nama Allah, nggak pernah basah dia punya lidah menyebut nama Allah. Ini na'udzubillah min. Nah ini kembali buat kita semua. Jadi dengan ayat tersebut jelas allazina yazkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka selalu berenung, mereka selalu berpikir tentang masalah penciptaan antara langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidak ada yang kau ciptakan di dunia ini yang sia-sia. Semua mengandung manfaat. Apa sih yang tidak manfaat? Sampai sekarang ada juragan sampah. Tuh juragan sampah. Bos sampah. Ya, bos besi-besi tua. Nah, itu kan barang rongsokan, tapi bisa mengandung manfaat bahkan menjadi orang miliardan. Ya, triliunan atau dia miliaran punya duit gara-gara dagang bisnis tentang masalah seperti itu. Nah ini kembali buat kita semua, makanya tidak ada yang sia-sia Allah jadikan. Tinggal pemanfaatannya tergantung diri masing-masing mau memanfaatkan atau tidak. Bekas puntung rokok, bekas minuman aqua segala macam dikumpulkan menjadi kiloan 4.000 1 kilo kan lumayan. Ya. Kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka fakina adzabannar. Maha suci Engkau, hindarkan dari neraka, selamatkan kami dari api neraka. Itu adalah di samping zikir ditutup dengan sebuah doa supaya kita terhindar dari api neraka dengan sebab ingat kepada Allah, dengan sebab zikir kepada Allah. Nah, kemudian pamasannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah melakukan zikir itu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, untuk umatnya. Nabi ini tidak istilahnya pernah beliau melakukan zikir itu adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, illa melainkan supaya jadi sebab untuk istilahnya umatnya tersebut mendapat kebaikan wa najati minasyarri alwaqi'aini fi dzalikal waqti wal hal. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan istilahnya zikir itu Rasulullah SAW bagi umatnya kecuali antakuna supaya jadi sebab sebagai wasilah untuk umat itu mendapat kebaikan wa najati minan syarri alwaqi'aini, yaitu dan selamat dari kejahatan yang alwaqi'ah yang terjadi. Jadi tujuan suruh kita zikir, suruh doa, terhindar dari berbagai macam hal yang kita tidak inginkan, selamat dari berbagai macam mara bahaya dan tindakan-tindakan kriminal maupun kejahatan-kejahatan perbuatan orang yang zalim. Itu tujuannya. Ya, kapan fidzalikal waqtil wal hal, dengan istilahnya itu dalam situasi dan kondisi yang ada. Nah, berarti di sini kita menarik kesimpulan. Jangan merasa bingung kalau ada orang ahli zikir toh kena mara bahaya juga, kena musibah juga, kena tindakan orang-orang yang berbuat jahat juga. Padahal dia ahlu zikir. Padahal menurut keterangan tadi supaya umatnya istilahnya mendapat keberuntungan, kebahagiaan, kebaikan dan terhindar dari perbuatan yang jahat. Ya. Atau berbagai macam penyakit. Nah, ini contoh. Ini tahadus binimah. Ini kalau bisa jangan masukin YouTube nih, karena khawatir saya salah paham dalam menjelaskan tentang masalah yaitu yang namanya keburukan, yang namanya kejelekan. Nah, ini wanajati minasyarri, selamat dari kejahatan. Nah, ternyata berapa banyak orang yang ahlu zikir yang bisa menemboki dia punya anggota tubuh melalui zikir, ternyata masih tembus umpamanya. Padahal kita rajin zikir. Nah, ini jangan merasa aneh. Kalau seandainya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkena sihir? Pernah kan? Pernah nggak? Lihat asbabun nuzul surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dua surat digandeng oleh Allah untuk menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena seperti itu. Bangun tidur, beliau tidur bangun nggak bisa bangun sama sekali. Kalau bahasa sekarang apa? Lumpuh ya, atau kayak model stroke gitu. Nah, kita nggak bisa bayangkan. Datang Jibril menginformasikan bahwa ada sesuatu di dalam sumur, coba kau ambil ya Muhammad. Begitu diambil, ternyata yaitu sebuah bungkalan kain yang terikat dengan 11 ikatan. Ya, ada mengatakan, kalau ada sekarang apa? Ah, iya, bukhul. Bukhul itu kan bisa ikatan, bisa mananya entah jarum lah, entah paku segala macam kan. Itu 11 bukhul. Ya, wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Karena faktornya terjadi seperti itu, ada orang yang dengki kan gitu. Ada orangnya apa? Hasud. Itu aja sebetulnya. Loh, kenapa? Karena kullu dzinimatin hasud. Setiap orang dapat nikmat akan terjadi orang yang dengki. Kita punya ilmu, orang dengki. Kita kaya, orang dengki. Bisnisnya maju, orang dengki. Timbul di situ bukhul tadi. Ya, jadi makanya kita jangan merasa bingung dan aneh kalau orang terjadi seperti itu. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sebagai pembelajaran buat kita semua, walaupun orang di satu sisi masih ada yang belum percaya, tapi di sisi lain ada orang yang percaya. Makanya saya bilang, saya dapat inspirasi itu.
pemikiran waktu saya dirawat kemarin kan sangat singkat. Sabtu kemarin ngajar, sekarang ngajar. Padahal kalau orang dengar dirawat di rumah sakit, dioperasi, kira-kira pikiran kita gimana? Hah? Kira-kira berapa hari? Itu kan? Sampai-sampai dokter bilang tim bedah ini, Pak Kiai, ini operasi yang paling cepat dan tidak ada gangguan apapun. Loh, kenapa? Karena kepala tim pembedah ini sebelumnya berdoa. Hebatnya lagi dia bilang, alhamdulillah, untung Pak Kiai sakit. Untung sakit. Kenapa? Sebab saya bisa bertemu dengan Pak Kiai. Kan luar biasa. Yang kedua lagi, kata orang bedahnya, alhamdulillah, untung Pak Kiai sakit. Kenapa? Panjang umur. Sebab kalau Pak Kiai nggak sakit. Itu sampai begitu komentar. Padahal ini mau apa? Mau dioperasi. Nah, ini kembali buat kita semua, ya. Nah, ini dengan berbagai macam kemudahan dan keringanan, sehingga istilahnya di saat saya masuk IGD itu, begitu masuk malamnya tuh sebelum masuk kamar ada seorang kapten, dia dokter rupanya, dia ahli neropong juga. Tiba-tiba menggandeng, saya punya banyak sedang menjenguk, termasuk Habib, ya, dengan istrinya. Nah, kemudian dia masuk, di situ pasien banyak. Anehnya ini, justru yang dilihat cuma saya doang. Lihat wajah saya, kemudian pegang jempol saya, kaki saya. Begitu selesai, kata keluarga, bangunkan jangan Pak, nggak usah, biar tidur. Udah begitu keluar, ini penyakit keras. Keras apa? Wallah, dia yang tahu. Berarti dia bisa apa? Melakukan dengan indra keenam. Ya, udah panggilan masuk kamar. Nah, dengan segala kemudahan, orang biasanya kalau pasien periksa lab darah, kan biasanya diambil darah, suruh puasa 1 jam, kemudian diambil lagi. Periksa jantung, lab paru-paru. Apa yang terjadi? Pak Anwar, bentar lagi ke lab darah, datang suster. Pak Anwar nggak jadi, dokternya mau datang sendiri nanti. Nah, ini hal seperti ini kan di luar dugaan manusia. Ya. Cerita singkat, terjadilah pembedahan seorang hamba yang dhaif. Bas selesai. Sebelum itu doa terlebih dahulu. Mari kita doa bersama untuk Pak Anwar. Mudah-mudahan kita ringan untuk menjalankan operasi kita dan dijadikan oleh Allah sebuah amal kebaikan buat kita semua. Doa bersama. Udah doa belas selesai. Ini langsung perjalanan operasi, divideokan. Nah, ini selesai. Udah selesai, Pak Kiai udah selesai ya, kata kepala bagiannya ini. Assalamualaikum, saya jalan dari kamar itu. Dikarantinakan seperempat jam. Selesai masuk kamar, 10 jam gak boleh bergerak. Nah, kira-kira kayak lentang, terus sedangkan kita kalau tidur gak mau gerak. Balik sana, balik sini gitu kan. Ini nggak boleh bergerak 10 jam kira-kira ya. Nah, ini ternyata ini proses pun kan belum selesai. Harus hasilnya tunggu nanti tanggal 5. Nah, nanti baru kita ketahuan ada apa sih di balik semua ini. Kok sering keluar darah, mampet, darah apa? Darah kental segala macam dan lain sebagainya. Ini namanya ilmu medis. Tapi di luar ilmu medis, ya, non medis, dokter tahu nggak? Dokter tahu nggak? Nggak ada apa-apa ini, kita ada periksa toh. Dari RSPAD datang ke rumah, bawa alat pembilas air, 2 botol, pompa dikeluarin, bersih, selesai. Pak Kiai, selesai tugas saya, ini sudah bagus. Terima kasih dok.
pulang. Begitu pulang, darah lagi. Kira-kira gimana? Hah? Logika nerima nggak? Ini disebut non medis. Ya, jadi dua sisi yang berbeda ini adalah di satu sisi kalau kita nggak sadar, kalau kita nggak tahu ilmu non medis, dia akan terjadi sombong. Ketika keluar entah jarum entah binatang, dia mengatakan itu bir salabim. Bukan, mana mungkin di perut ada paku, ada jarum. Itu kan ada binatang, ada macam-macam. Ini hal seperti ini kejadian kan bukan orang biasa. Rasulullah terjadi, bahkan cerita orang pintar ketika seorang habib ceramah langsung des jatuh, begitu dikeluarkan ternyata sebilah keris kecil yang keluar dari betis. Menurut akal bisa nerima nggak? Bisa. Nah, makanya kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk memperbanyak zikir tersebut supaya kita sabar dan sadar bahwa apapun yang terjadi adalah Allah yang melakukannya, walaupun toh kata Allah kebaikan datang dari Allah, kejelekan dari dirimu sendiri. Iya kan? Kenapa terjadi seperti ini? Sampai ada pengawal tim. Ya, ini tim. Dia bilang, emang Pak Kiai ngajarnya galak gitu. Emang suka ngomelin orang. Kata Umi, Ustaz, bukan Ustaz ngomelin orang, malah Ustaz yang diomelin orang. Bukan Ustaz ngomelin jemaah, malah Ustaz yang diomelin jemaah. Gitu kan? Nah ini, wallahu alam, kembali kepada kita semua tadi. Nah jadi kisah ini adalah suatu hal yang kalau terjadi, dua ilmu yang ada pada umat Rasulullah SAW perlu kita kaji dan pelajari. Tapi akhir daripada cerita ini semua kembalikan pada Allah. Semua ilmu karena berasal dari Allah. Nabi ana qasimun wallahu mu'ti, saya bisa membagikan ilmu, tapi yang naruh ilmunya siapa? Ilmu ini, ilmu itu segala macam. Itu masing-masing ada klasifikasi kemampuan yang berbeda. Enggak ada semua orang punya ilmu yang sama. Pasti akan berbeda. Di satu sisi dia ahli matematika, tapi baca Quran enggak bisa. Dia ahli kimia, tapi urusan fikih enggak ngerti. Dia ahli teknologi, sholat juga enggak. Itu ya. Nah, ini contoh semua itu kembali buat kita semua. Makanya di sini diajarkan oleh musannif wabil khusus mengutip hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan paman ahmalaha summa ba'da dzalika nalahum makruhun. Maka siapa yang melalaikan, enggak peduli untuk zikir, ya, enggak peduli untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ba'da setelah demikian itu nalahum makruhun, jika terjadi maka jangan merasa istilahnya makruhun, tidak suka, benci dengan sesuatu yang terjadi. Kenapa? Kita harus koreksi diri. Kenapa sih terjadi begini? Lawang tukang zikir aja masih kena ini keburukan, kejahatan segala macam, apalagi orang yang nggak pernah zikir. Itu kalau terjadi sesuatu yang kita tidak sukai, ya kita harus koreksi diri. Ya kita jangan menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri sendiri. Kenapa kok saya sakit begini? Kenapa terjadi begini? Alhamdulillah. Kenapa? Ya karena sesuatu hal, kata baginda Rasulullah, orang jangankan tersakiti dengan ilmu tersebut. Ini kalau seandainya orang sampai mati dengan ilmu tersebut, hukumnya kayak apa? Contoh, ada seorang baru diangkat menjadi pejabat kepala bagian. Begitu duduk di kursi rodanya, di kursi goyangnya, tiba-tiba plus tepar mati. Ilmu apa? Ilmu kiriman kan? Hanya ada ilmu alamnya, ada ilmu buatan gitu kan. Ada hujan apa?
ada hujan buatan. Itu kan. Nah, ini macam-macam kan, ada buatan macam-macam, buatan manusia, ada buatan Allah. Nah, ini kembali. Nah, kalau terjadi sesuatu hal yang tidak dia sukai, umpamanya, kita harus pandai koreksi diri. Kenapa sih saya begini, kenapa sih begitu? Segala perbanyak istighfar, segala tambah lagi kekuatan zikir kepada Allah, tapi jangan kita menerobos pikiran orang lain. Ya, inilah itu tausah. Kenapa? Kembali dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza marritu wa huwa yashfi, apabila saya sakit Allah yang menyembuhkan penyakit. Itu sudah selesai. Jangan kiri kanan, jangan si ini segala macam, jangan dia. Itu naudzubillah min dzalik. Serahkan pada Allah, nanti Allah yang akan membalas. Apalagi sampai dia mati. Man qatala nafsan fakana ma qatala nafsa jami'a. Siapa yang membunuh seseorang sama dengan membunuh seluruh manusia. Siapa yang melukai seseorang berarti sama dengan melukai dosanya. Kayak orang terkadang kan nggak berpikir dosa, tapi merasa puas kalau sudah melakukan sesuatu tindakan kejahatannya. Nanti setelah dia sadar baru seumur hidup tidak akan lepas dari pemikirannya. Seumur hidup dia tidak akan tenang kalau sudah melakukan seperti itu, apalagi orangnya sampai mati. Itu sangat dosa besar sekali. Kalau Allah nggak akan mengampuni orang tersebut kecuali orang yang bersangkutan mengampuni dosa dia. Nah, inilah jadi makanya hadirin, kesimpulannya buat kita semua, tolong sekali lagi, telah diajarkan dalam masalah wirid maupun doa setelah salat 5 waktu, di waktu pagi dan sore, maupun di waktu istilahnya kapan saja dimanapun kita berada, dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan dari tindakan kejahatan. Mudah-mudahan hal ini kita bisa lakukan dan selalu akan mendapatkan taufik dan hidayah, rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mati husnul khatimah. Allahumma ghfiratuka min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwalina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amra wa asa. Wasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallah summa tahiyyatun fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan zikir tauhid, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.